Selamat pagi hadirin sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan debat dengan mosi media sosial berdampak negatif bagi remaja. Tim pro akan mendukung mosi ini, sementara tim kontra akan menentangnya. Debat ini bertujuan untuk menggali argumen secara mendalam agar kita bisa memahami dampak media sosial bagi remaja dan bagi remaja dari berbagai sudut pandang. Pertama, mari kita mulai dengan pernyataan pembukaan dari tim pro kepada tim kontra. Waktu anda 5 menit. Terima kasih moderator. Rekan-rekan saya, beda di saat ini, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Namun, di balik kemudahan dan hiburan, media sosial membawa berbagai dampak negatif yang serius bagi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Pertama, media sosial dapat menimbulkan tekanan sosial yang besar. Remaja sering membandingkan diri mereka dengan gambaran ideal yang dipamerkan kehidupan lain, yang seringkali tidak mencerminkan kenyataan. Hal ini menyebabkan perasaan rendah diri, kecemasan, dan gangguan harga diri. Kedua, kecanduan media sosial dapat menjadi masalah yang mengganggu rutinitas dan kualitas hidup remaja. Banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari, mengurangi waktu tidur, mengabaikan tugas sekolah, dan bahkan mengurangi interaksi tatap muka yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk perkembangan sosial. Ketika media sosial rentan menjadi area penyebaran informasi negatif dan cyberbullying, berita palsu, hoax, ujaran kebencian, dan intimidasi menjadikan remaja yang masih dalam masa pencarian jati diri, hingga berpotensi merusak mental mereka secara signifikan. Selain itu, paparan konten yang tidak sesuai usia seperti kekerasan, pornografi, dan perilaku destruktif juga sangat berbahaya. Banyak remaja yang belum cukup matang untuk menyaring dan mencerna informasi tersebut dengan berbagai alasan ini, kami yakin bahwa media sosial lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi remaja jika diberikan manfaat. Terima kasih kepada tim pro atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanggapan dan debat silang. Tim kontra silakan memberikan tanggapan atas argumen tim pro selama 5 menit. Terima kasih moderator. Kami dari tim kontra meyakini bahwa media sosial tidak selalu membawa dampak negatif bagi remaja. Faktanya, media sosial adalah alat yang sangat bermanfaat bila digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Pertama, media sosial memperluas jaringan sosial dan memberikan ruang bagi remaja untuk berkomunikasi dengan teman-teman maupun orang-orang yang mempunyai minat yang sama tanpa batasan geografis. Ini penting untuk perkembangan sosial dan kepercayaan diri mereka. Kedua, media sosial adalah sumber informasi yang sangat kaya. Remaja dapat menggunakan platform ini untuk belajar mencari referensi, mengakses berita terbaru, dan mengikuti tren positif. Mereka juga dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan digital yang sangat dibutuhkan di masa depan. Tiga, media sosial turut menjadi ruang bagi kampanye sosial dan pendidikan. Misalnya, tentang pentingnya kesehatan mental, kesadaran lingkungan, dan anti-bullying. Banyak remaja yang mendapatkan dukungan melalui komunitas online yang suportif dan membangun. Kami juga ingin menekankan bahwa masalah seperti cyberbullying dan kecanduan bukanlah faktor inheren media sosial itu sendiri, melainkan akibat dari kurangnya pengawasan serta edukasi pemakaian yang benar. Dengan demikian, kami yakin bahwa media sosial lebih banyak memberikan manfaat bagi remaja jika ada kontrol dan bimbingan yang tepat. Terima kasih tim kontra. Silakan memberikan bantahan dan tanggapan dari tim pro atas pernyataan. Terima kasih moderator, kami mengapresiasi argumen tim kontra. Namun, saya ingin menekankan beberapa hal. Memang media sosial bisa menjadi sarana positif jika digunakan dengan benar. Tapi kenyataannya banyak remaja menghadapi kesulitan pengelolaan penggunaannya. Pertama, tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial itu adalah gangguan mental serius seperti
depresi, dan gangguan kecemasan. Studi menunjukkan bahwa remaja yang menghabiskan waktu lama di media sosial memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Kedua, cyberbullying bukan kasus yang biasa dianggap ringan. Banyak korban cyberbullying yang mengalami efek trauma yang panjang yang berdampak pada prestasi sekolah, hubungan sosial, hingga bahkan risiko bunuh diri. Tiga, kecanduan media sosial menyebabkan penurunan kualitas hidup yang berdampak buruk pada kesehatan waktu, tapi juga masalah yang mengaruhi perkembangan otak. Empat, akses mengunggah ke konten negatif mulai dari kekerasan hingga pornografi sangat membahayakan dan seringkali tidak ada filter yang efektif. Oleh karena itu, walaupun manfaatnya ada, tapi dampak negatif yang dirasakan remaja lebih besar dan perlu menjadi perhatian utama kita bersama. Terima kasih dari tim Pro. Silahkan memberikan bantahan dan tanggapan atas pernyataan tersebut dari tim kontra selama 5 menit. Terima kasih moderator. Kami ingin mengingatkan bahwa semua masalah yang disebutkan tim Pro sebenarnya masalah pengelolaan dan edukasi, bukan kesalahan media sosial secara inheren. Pertama, teknologi dan media sosial menyediakan banyak alat untuk membatasi penggunaan seperti pengaturan waktu layar dan konten yang dapat diakses. Orang tua dan sekolah dapat mengajarkan cara menggunakan alat ini agar penggunaan media sosial lebih sehat. Kedua, kampanye anti cyberbullying sudah banyak digalakkan di media sosial dan berhasil mengurangi kasus tersebut di banyak tempat. Remaja juga sudah mulai sadar akan pentingnya etika digital berkat edukasi. Ketiga, media sosial mendukung kreativitas dan inovasi remaja melalui platform seperti YouTube, Instagram, serta forum diskusi online. Ini penting untuk membekali mereka dengan keterampilan abad 21. Keempat, menyalahkan media sosial seolah-olah tanpa kendali ini tidak adil. Justru kita perlu meningkatkan literasi digital agar remaja mampu menghadapi tantangan ini, bukan menjauhkan mereka dari media sosial yang sudah menjadi bagian hidup. Kami akan memberikan kesempatan masing-masing tim untuk menutup dengan pernyataan terakhirnya. Tim Pro dipersilakan. Terima kasih. Kami tegas kembali bahwa meskipun media sosial bahwa beberapa manfaat, resiko, dan dampak negatif bagi remaja tidak bisa diabaikan. Kesehatan mental, gangguan sosial, serta paparan konten negatif adalah fakta yang harus ditangani secara serius. Solusi terbaik bukan hanya sekedar edukasi, tetapi juga pembatasan penggunaan dan pengawasan ketat agar remaja terlindungi dari efek buruk yang mungkin timbul. Terima kasih tim Pro, penutupan dari Anda. Sekarang tim dari kontra. Kami meyakini bahwa media sosial adalah alat yang netral, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Daripada fokus hanya pada sisi negatifnya, kita harus meningkatkan edukasi dan literasi digital agar remaja mampu mengakses manfaat serta menghadapi risiko dengan bijak. Menghindari atau melarang media sosial bukan solusi jangka panjang yang efektif. Debat hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Anda. Semoga diskusi ini membuka wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.